warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-25 di penghujung akhir bulan yang penuh barokah, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, kembali kita dihidangkan oleh Allah lewat berbagai macam amalan ibadah yang sejatinya kita isi waktu luang kita ini dengan sesuatu yang bernilai dan membawa kita kepada kebahagiaan kita di akhirat, yaitu masuk dalam surga. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik dan hidayahnya, diistiqomahkan kita dalam amal kebaikan, agar jangan menjadi orang-orang yang lalai, terhampar di akhir dari sebuah nilai ibadah yang bernilai tinggi, justru tak memiliki energi untuk bisa memaksimalkan ibadah di penghujung akhir Ramadan. Dan kali ini kita mencoba untuk kembali mentadabburi ayat-ayat Allah terkait khususnya bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan ini dalam kaitannya dengan pengokohan keluarga yang kita miliki. Bulan Ramadan ini, kalau kita perhatikan, sejatinya Allah Subhanahu wa taala melatih kita menjadi pribadi yang tawazun, pribadi yang seimbang, di mana Allah dari surat Al-Baqarah rangkaian ayat 183 sampai 187 memuat 4 hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim atau seorang muslimah yang menjalankan ibadah Ramadan. 4 hak ini sejatinya mewakili tanggung jawab kita agar kita menjadi pribadi yang seimbang. Apa saja hak yang dimaksud? Yang pertama adalah hak Allah. Hal ini secara tersirat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kalau kita tadabburi bukan sekadar berisi tentang kewajiban seorang mukmin untuk beribadah puasa. Namun lebih jauh lagi ayat ini memberi gambaran bahwa puasa ini melatih kita memenuhi hak Allah. Sebab puasa ini jelaskan dalam hadis sahih, hadis qudsi, Allah mengatakan saumuli, puasa itu hak aku. Berbeda dengan ibadah yang lain, puasa ini adalah haknya Allah, di mana setiap kita diwajibkan memenuhi hak Allah. Wajar di ayat 184-nya Allah mengingatkan ayyama ma'dudan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit dan sabar, wajib menggantinya untuk diganti di hari yang lain. Saking pentingnya hak Allah. Jika tak mampu kita tunaikan di bulan ini karena kita mungkin sakit atau dalam keadaan sabar, lemah, maka wajib diganti di bulan yang lain. Maka dua ayat ini dari 183 184 memberi sebuah gambaran bahwa hak Allah ini sangat utama. Dan pribadi yang terlatih di ibadah Ramadan, maka akan muncul jiwa di mana memprioritaskan hak Allah di antara hak yang lainnya. Gambarannya adalah sederhana bahwa Allah itu prioritas, sehingga dalam kehidupannya lebih memperhatikan apa kata Allah dibandingkan apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata orang. Sebagian kita lebih memperdengarkan atau memperhatikan apa kata orang, sementara apa kata Allah jarang kita sebut. Sehingga perilaku kita biasanya gak enakan, bahkan dalam kemaksiatan. Jadilah kita pribadi yang terbawa arus mainstream, ikut-ikutan, ya. Orang lain melakukan ini padahal jelas-jelas itu salah, kita ikut karena nggak enak, ya. Kalau kata teman ntar dianggap sombong, sok suci.
sok alim, ya. Padahal kalau kita pelajari bahwa seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini membenci kita seluruhnya, gak ada satu pun mencintai kita, namun Allah sayang kepada kita, cukup Allah saja, maka ini sudah jadi garansi kebahagiaan bagi kita. Ya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim sendirian dia, anti mainstream, yang lain menyembah patung, Tuhannya dalam bentuk patung, bahkan bapaknya sendiri ya memproduksi patung, ya bapaknya ini memproduksi patung ya sebagai sesembahan. Jadi industri rumah tangga ya memproduksi Tuhan di zaman dahulu, di mana seluruh masyarakat bapak Tuhan Ibrahim. Ibrahim orang yang menyembah Allah, maka seluruh mencacinya, seluruh orang mencacinya. Dan Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Ya, sebab tak ada satupun yang beriman, maka Allah angkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Inilah garansi bagi orang-orang yang istiqomah. Ya, makanya hadis ya tentang anti mainstream yang dijelaskan Rasulullah itu penting kita ingat. Apa kata Rasulullah? Badal Islamu ghariban. Islam itu awal mulanya anti mainstream. Maksud anti mainstream sini dia berbeda, ya, aneh, dianggap aneh, ya. Sebagian mungkin kita, ya, misalnya ada yang hidupnya justru fokus kepada mendalami Al-Quran, ngaji, ya, dan kita mungkin bekerja hanya untuk bagaimana mencari penghidupan yang cukup, ya mungkin dianggap aneh. Bahkan ada yang merasa bahwa itu sebagai hal yang ngaco. Inilah paradigma yang salah. Ketika berprofesi sebagai guru ngaji itu merasa itu rendah diri. Bahkan ada guru TPA yang kalau kenalan atau ta'arufan biasanya menyebut dengan kalimat, maaf saya cuma guru TPA, saya cuma guru ngaji. Guru TPA, guru ngaji itu bukan cuma. Ini adalah level tertinggi yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang paling baik yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Kalau sudah Rasul bilang paling baik, gak ada lagi lebih baik. Siapa yang paling baik mengajar Al-Quran dan mempelajari? Mungkin orang nyinyir, emang kalau nanti jadi guru ngaji kerjanya apa? Bisa beli mobil, punya villa, berpikir itu. Karena paradigmanya masih paradigma bahwa materi itu segalanya. Tapi kalau dia merasa bahwa ini adalah kriteria dari Allah dan Rasulnya, gak usah minder. Justru yang minder itu kalau nggak bisa ngaji. Hatta dia seorang presiden, maka kalau kenalan wajib dia mengatakan, maaf saya cuma presiden. Kenapa? Karena saya belum bisa ngaji, saya belum bisa baca Quran, belum bisa ngajarin. Maaf saya cuma direktur bank syariah atau direktur bank tertentu, sebutkan kalau belum bisa ngaji. Nah, disinilah bahwa anti mainstream. Dulu Islam awal anti mainstream. Wa sayaqulu qariban kama bada. Nanti di akhir zaman akan anti mainstream lagi. Ya, di masyarakat kita ya nanti anti mainstream. Ada pribadi muda, eksekutif muda, ganteng, tampan, uang banyak, tapi nggak punya pacar. Mungkin dianggap jangan-jangan mabok ya, gay, kelihatan nih, kasar ya. Padahal dia bisa jadi dia istiqomah. Dia nggak mau mengambil jalur yang Allah laknat, Allah dan Rasulullah benci. Yang dia nggak mau berinteraksi dengan lawan jenis sesuai dengan haknya. Sebelum ada stempel halal, ya, sebelum dihalalkan maka dia tidak mau. Nah inilah salah satu yang harus kita pahami, hak Allah. Ya, itu penting. Sebab seandainya seluruh makhluk mencintai kita, follower kita di Instagram, Twitter banyak sampai jutaan, namun Allah melaknat, tidak ada kebahagiaan bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan melatih hak masyarakat. Setelah hak Allah, hak masyarakat. Di ayat 144 disambungkan Allah katakan wa alladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Ini kewajiban bagi orang yang benar-benar tidak mampu membeli hak Allah. Saat karena sakit, karena safar, dia wajib mengganti, tapi dia memang nggak mampu. Misalnya keluar neta, udah uzur, atau dia orang yang wajib minum obat rutin tiap hari, kalau enggak kabur lagi penyakitnya. Atau ibu-ibu yang produktif, ya hamilnya tiap tahun, saking suburnya, ya dicolek dikit sama suami hamil misalnya. Nah kalau ini terjadi, maka dia nggak bisa punya hak Allah. Maka Allah bilang ganti dengan memenuhi hak masyarakat, yaitu memberi makan kalau fakir miskin dan mu'afat.
Disinilah kepekaan sosial dilatih di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan ini, tapi di bulan berikutnya. Sebab fenomena bulan ini itu fenomena sesaat. Di bulan Ramadan anak yatim jadi bintang tamu, dimudahkan setiap anak yatim. Tapi kadang-kadang kita nanggapnya cuma sebagai tukang doa doang. Ya doain ya supaya perusahaan ini maju, doain ya biar saya ingat turunan di bulan Ramadan. Tapi nggak ada satupun niat kita selesai Ramadan gimana saya menyelamatkan satu anak yatim yang pintar, saya biaya kasih beasiswa, mudah-mudahan dia menjadi orang bermanfaat. Sebab tradisi kita menganyakan tukang yatim itu hidupnya hanya dari doa ke doa. Ya. Pindah ke perusahaan sini, pindah ke yayasan itu dilatih kita. Maka di bulan ini khususnya pekal secara sosial. Dan di bulan berikutnya juga tengok kanan dan kiri, coba lihat jangan sampai ada yang kelaparan. Ya, jangan sampai ada tetangga kita yang sampai tidak bisa makan. Ya, kita buka puasa mewah, tetangga kita buka puasa minum roma. Saking dia sakit mah. Ya, sahurnya minum oki jelly itu dalam lapar. Ya, nggak sanggup lagi. Hak Allah, hak masyarakat. Yang ketiga, Allah melatih memberi hak diri. Di mana Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan aku di dekat, aku mengabulkan setiap permintaan. Maka di sini jelaskan bahwa Allah memberitahu ada hak kalian sebagai hamba. Hak kalian sebagai hamba adalah meminta kepada Rabb-nya. Jangan merasa sombong dan tidak dengan mengatakan kita nggak butuh Allah. Minta, perbanyak zikir, perbanyak minta. Di waktu-waktu mustajab, di saat kita saum, saat kita puasa minta. Ya sering. Bagi kita yang belum punya rumah, ya kadang malu disindir terus sama temannya. Keong aja udah punya rumah, ya lu enggak. Ya. Minta. Yang belum punya jodoh, ya jomblo, ya disindir mulu ya. Segitiganya sama kaki lu sama siapa kan gitu. Ya, apa yang udah bersama masih mandiri dan gitu. Selalu enak minta. Belum punya anak minta, terlilit utang minta, dan seringnya kita meminta akan membuka pintu rahmat. Maka doa itu bukan seberapa subuh-subuh saja, tapi seberapa sering juga. Sebagaimana dalam kita ketika kita mengetuk pintu rumah, ya. Kalau kita dikunci ini di rumah, ya istri kita dalam ngambek, tok, assalamualaikum, enggak, luar aja. Dek, luar aja, dek. Kalau sampai 100 kali selalu dibuka. Ya, walaupun dia mau maju, apa sih ketemu-temu lu? Nah, apa? Bukain. Ya. Itu manusia. Allah tentu tidak seperti itu, tapi Allah semakin sayang kalau kita sering meminta. Tidak ada kalimat marah dalam hal itu. Ini hamba yang mencintai. Hak Allah, hak masyarakat, hak diri. Yang keempat, Allah melatih kita memenuhi hak keluarga. Di ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Dihalalkan bagi kalian ya di malam hari Ramadan untuk berjima. Dihalalkan, dibolehkan untuk bercampur dengan istri kalian. Ingat, dengan istri, bukan dengan selingkuhan, bukan dengan pacar, dengan istri, boleh halal. Mereka ibarat pakaian bagi kalian, kalian adalah ibarat pakaian. Allah melatih kita untuk memenuhi hak keluarga, orang terdekat. Siapa? Istri. Istri itu saking dekatnya disebut pakaian. Dengan kata Ramadan ini mengingatkan, jangan sampai Anda fokus dalam urusan ibadah, tilawah, saum, qiyam, tapi lupa istri. Jangan sampai ada ngomong sama istrinya, maaf saya, di bulan Ramadan ini kita offline dulu nih ya. Gak ada hubungan dulu. Nggak boleh, justru sering-sering online. Maksudnya adalah salah satu amalan yang boleh dilakukan, dan ini menjadi amalan yang kumpulan dalam Ramadan berjima dengan pasangan, dengan istri boleh. Ya, selama di malam hari ya. Bahkan kalau kita baca riwayat bagaimana Abdullah bin Umar jelaskan ya dalam kitab Ijab Kabir Imam Tabrani, ya beliau mengatakan rubbama Ibnu Umar afthara ala jima. Ibnu Umar berbuka puasa selalu dengan berjima, iftar alternatif. Ya ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Jadi antum kan bosan sama gorengan terus. Ternyata Ibnu Umar ngajarin iftar alternatif ada. Ya jadi kalau dia buka tudung saji, korma nggak ada biasa aja. Kolak nggak ada biasa aja, yang penting ada kamu, kan gitu, yang penting ada istri. Dan dia lakukan itu. Ketika dia ditanya, kenapa ada bahasa kita kok nyeleneh banget? Dia bilang, saya teringat ayat ini, di mana Allah ingatkan penuhi hak orang terdekat itu istri.
istri agar aku nanti puas melihat Allah ba'da isya. Namun yang esensi di sini adalah Allah concern, Allah mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan ini justru semakin kokoh dalam keluarga. Jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang rapuh. Dan keluarga yang rapuh ini adalah salah satu yang disenangi oleh syaitan. Syaitan mengatakan yang ketika dia bertekad menjadi musuh bagi manusia, dan Allah telah katakan, ya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ternyata setan berupaya untuk menghancurkan manusia. Bagaimana caranya? Ternyata setan mensasar institusi yang bernama keluarga. Setan ternyata tidak mengurusi ekonomi, dalam artian dia akan menghancurkan sistem ekonomi, menghancurkan sistem politik. Yang paling yang paling dia ingin berkepentingan adalah menghancurkan keluarga. Di dalam fatwa Ibnu Taimiyah dijelaskan bagaimana setan atau iblis mengumpulkan pasukannya, ya, di atas singgasananya di atas air. Ya, iblis kumpul ini, seluruh setan dikumpulin, ya, seperti rakor gitu. Setan ditanya satu-satu, apa prestasi terbesar kamu? Apa prestasi terbaik kamu? Satu setan mengatakan, saya telah melakukan upaya begini, menggoda manusia berbuat dosa, berzina dan sebagainya. Maka iblis gak puas dengan jawabannya. Apa kata iblis? Ma sonata syai'an, itu belum seberapa. Begitu ada satu setan cerita, saya telah membuat manusia menipu temannya, melakukan upaya yang merugikan manusia. Masih dianggap sepele. Ma sonata syai'an, itu belum seberapa. Begitu ada satu setan yang bercerita, wahai iblis pimpinan, saya telah membuat manusia rusak rumah tangganya. Suami menceraikan istri, istri menggugat cerai suami, dan anak mereka tidak terurus, keluarga mereka berantakan. Maka disitulah iblis memuji dan kalimat ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. 3 kali, kamu mantap, luar biasa, hebat. Disitulah Ibnu Taimiyah memberi kesimpulan bahwa prestasi terbesar setan adalah merusak keluarga. Sebab dari keluarga yang rusak, disitulah masyarakat akan rusak. Setan sangat cerdik, dia mengincar institusi keluarga. Makanya kalau kita lihat data, sungguh setan sedang menang mengatasi manusia. Sebab angka perceraian di Indonesia saja meningkat pesat. 2009 yang bercerai 200.000. Tahun 2014 data yang baru saja saya update itu sekitar 324.500. Dengan kata lain, tren perceraian memberi indikasi bahwa setan berkuasa sedang mengalahkan manusia. Kenapa? Karena dari keluarga yang rapuh itulah muncul anak-anak bermasalah. Muncullah anak-anak yang akhirnya dia pintar jadi ekonom tapi ekonom busuk. Dia jadi politisi busuk, dan ternyata kita disibukkan dalam mengurus ekonomi politik tapi lupa urusan keluarga. Bukan berarti ekonomi dan politik tidak penting. Namun seberapa kita harus memahami bahwa keluarga ini juga disasar oleh setan. Coba lihat Indonesia ini, Kementerian Ekonomi ada, Kementerian Politik ada, Polhukam, tapi tidak ada ngurusi keluarga. Sehingga disitulah kemenangan setan. Sampai akhirnya kita lihat anak-anak yang keluar dari rumah tangga yang bermasalah muncullah dari anak-anak yang data-datanya mencemaskan itu. Yang ceweknya jadi cabai-cabean, yang cowoknya jadi terong-terongan. Kalau bencong terong dicabei, ya, anak-anak jadi gay, lesbi. Kemudian ada anak-anak yang jadi pemakai narkoba, pelaku pelecehan seksual. Dari mana itu? Dari keluarga. Tanyakan kepada mereka. Gak mungkin mereka ketika ditanya kenapa kamu makin narkoba, mereka gak akan menjawab karena sistem ekonomi kita masih kapitalis. Enggak. Tanyakan kepada mereka itu, kenapa kamu suka nonton film porno sih? Mereka gak akan menjawab, soalnya sistem politik kita masih demokrasi. Enggak. Mereka akan menjawab, keluarga gue berantakan, gue punya bapak tetapi yatim, gue punya ibu tetapi piatu, gue punya rumah tapi gak punya keluarga. Maka disinilah salah satu yang kita lihat. Betapa kita abai dalam urusan ini, maka kita sejatinya telah membuat setan tersenyum manis. Biarkan kamu sibuk tuh urusan ekonomi, ya, gue urus keluarga lu. Nanti keluarga berantakan, udah ekonomi lu juga gak akan bangkit. Jadilah lu pintar, cerdas, tapi tidak bermoral. Maka Ramadan ini Allah mengingatkan, jangan abai. Apalagi orang terdekat ini harus menjadi orang prioritas utama. Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat kalian.
Orang terdekat itu harus mendapatkan hak lebih utama daripada orang lain. Jika kita punya zakat, ternyata ada ibu kita atau kerabat kita yang miskin dan kita kasih orang lain dizolim, dan disepakati para ulama. Syekh bin Baz mengatakan bahwa kewajiban kita justru memberikan nafkah kepada orang terdekat. Ini dari sisi nafkah. Tapi dari sisi yang lain, berikan juga simpatik yang lain. Kalau Anda mampu tersenyum di depan klien Anda, iya, karena kita customer service, tapi betapa kita sama pasangan bawaannya marahnya. Kamu bisa mengerti? Betapa ada guru TK sama siswanya bisa senyum, adek sini, tapi sama anak sendiri tuh kamu cebelin. Kenapa kita berikan senyuman ke orang, berikan perhatian ke orang, namun orang terdekat gak dapetin itu? Betapa banyak kita yang peduli sama teman kita, menjadi teman curhat bagi teman. Dia bilang, gua lebih bete nih, kita datang ke rumahnya. Ketika ibu kita berkeluh kesah, dia pengen curhat sama kita, dia bilang, mama sibuk, malah aku sibuk, kalau diganggu. Disinilah menunjukkan kita bukan menjadi pribadi yang diajarkan oleh Islam. Sebab Islam mengajarkan bagaimana kebaikan seorang dimulai dari orang terdekat. Rasulullah mengatakan, khairukum khairul li ahlikum, sebaik-baik kamu paling baik perlakuan sama keluarga. Makanya kalau ingin melihat apakah orang ini baik atau tidak, lihat keluarganya. Sebagaimana Rasulullah tanya kepada istri-istrinya, siapa itu Muhammad? Suami yang terbaik. Tanyakan kepada anak-anaknya, siapa itu Muhammad? Ayah terhebat. Tanyakan bahkan ke pembantunya Rasulullah, siapa itu Muhammad? Majikan yang luar biasa baik. Itulah ayat Islam. Rasul mencontohkan. Jangan sampai kita dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di sebagai aswa'ul rijal. La takunu aswa'ul rijal. Jangan kalian jadi lelaki yang paling buruk. Siapa itu laki paling buruk? Yang dianggap bagus oleh masyarakat, tokoh, karismatik, namun buruk di mata anak istrinya sendiri. Istrinya kalau ditanya, suami ibu orang gimana? Ngaprek, tukang bohong. Ini saya korbannya nih, anak dia orang lain, baik banget. Orang kasih pinjaman, dikirimin duit. Bila kita ada dosa aja sebulan isi cuma 5.000. Itu juga dipakai online sama dia, ya. Pelit. Anak ditanya, bapak kamu gimana? Munafik. Mendingan nggak usah ada bapak deh. Kalau anak istri bersaksi di dunia dan di akhirat tentang keburukan kita, inilah yang kita buruk. Makanya tanya, bagian semua orang terdekat merasakan ini. Ya, kalau kita lihat bahkan dalam kitab yang ditulis oleh Hasan Fulaifun, ya, penulis kitab tarikh yang terkenal, ya, dalam kitab tarikhnya Ya'juj wa Ma'juj, beliau menulis sebuah tarikh tentang Umar bin Khattab yang sangat menarik. Ketika diceritakan bagaimana Umar ingin menseleksi calon gubernur yang akan ditunjuk di sebuah negeri, dulu belum ada yang namanya pilkada, jadi Umar punya otoritas sebagai khalifah, saya akan menunjuk. Maka diteslah satu cagup yang dirasa bagus sekali, ilmu manajemennya bagus, ilmu pemerintahan yang bagus, dan segala aspek bagus. Maka Umar gak ragu, dia bilang, saya ke belakang sebentar ya, mau ngambil alat tulis karena mau buat SK pengangkatan. Ketika Umar ke belakang, ternyata muncul anaknya, ia masih kecil, dari istri ketiga, masih balita. Abi, memanggil Umar. Disitulah Umar, sosok yang dikenal keras, tegas. Tiba-tiba tersenyum dan menggendong anaknya, sini. Langsung ditaruh di bahunya dan bermain kuda-kudaan. Ini membuat aneh jatuh tadi karena di luar nalar dia. Umar kan keras, tegas. Kok bisa? Kalau antum baca biografi Umar, antum juga mendapatkan profesor yang keras. Kalau Umar itu dilihat profesor kan tinggi besar. Ya kemudian naik kuda, kakinya menjuntai ke tanah. Naik kuda, ya, bukan kuda anil, kuda. Bukan keledai, kuda, kakinya menjuntai ke tanah, udah tinggi kan. Dan dia jenggotnya panjang, kumisnya melintang, ya seperti Pak Raden. Dan dia kepalanya botak, rambut belakangnya gondrong. Agak menyeramkan. Ya, dan dia punya kebiasaan melinting kumis. Kata Utsman bin Affan, kalau Umar lagi melinting kumis itu tandanya masalahnya berat. Tapi kalau dia melinting kumis dan meniup kumisnya, tandanya nggak boleh diganggu. Don't disturb me. Itu nih dia bilang dia. Jadi Utsman sih paham nih dia keras. Tapi berdiri dan Umar orangnya nggak punya pilihan kecuali bacot, tebas. Ada orang munafik nyebelin. Apa kalimat dia? Jadi adri bunuh kohel dan munafik. Ya Rasulullah biarin saya penggal kalau orang. Omongan Umar tuh aja penggal, bacot, tebas. Tuh dia nggak ada tuh yang lain. Pokoknya antem tuh Umar. Begitu ketemu bocah anak sendiri, sini digendong, tertawa bos anaknya, main mudah-mudahan. Di situ dipandang campur.
ini presiden saya. Ya, kira-kira dia ngomong kayak guru TK. Kok begitu? Puas anak tertawa, cekikikan, masukin ke kamar. Kembali dia mendatangi Cagup tadi. Cagup ini pun bertanya polos, "Al-Aita ya Khalifah, Anda main sama anak Anda, wahai Khalifah?" Umar bertanya balik, "Lah, emang situ nggak pernah? Situ nggak pernah main anak sendiri?" Dengan polos Cagup ini bilang, "Maaf ya Khalifah, saya nggak sempat main sama anak saya karena saya sibuk ngurus urusan umat." Maka Umar dengar jawaban itu pada suka, langsung disampaikan ke SK, jangan kamu katakan kamu peduli sama rakyatmu kalau orang yang terdekat denganmu saja tak pernah merasakannya. Wa atinal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada kerabat terdekat. Orang kosong kamu bilang peduli rakyat kecil, bahkan lebih jauh peduli Suriah, peduli Palestina, wajib memang, tapi anak istrinya diabaikan. Enggak merasakan bagaimana sosok kowang di rumah. Imam, ini benar kita buruk. Maka disinilah Islam mengingatkan ayat 187 menjadi sebuah gambaran, inilah syarul aidiyah, bulan keluarga. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari istri sebagai orang terdekat. Dialah harus merasakan, dibandingkan anak, istrilah pertama kali merasakan kebaikan kita, karena diibaratkan seperti pakaian nempel. Sebab kenapa? Sebagian besar masalah rumah tangga, masalah anak khususnya, itu bermula dari suami istri yang tidak harmonis, istri yang diabaikan. Ya akhirnya apa? Rumah tangga itu bapak dan ibu bertengkar, walaupun nggak mungkin kelihatan anak, tapi bahasa tubuh tidak bohong. Wajar, anak pun sulit betah di rumah. Ya, kelihatan bapak ibunya nggak akur, bapak mau ngasih uang sambil ngomel-ngomel, "Ini mama kamu dasar mulutnya ember." Cerita bukan istri. Ya, suami jarang pulang, ibunya cerita juga tentang keburukan bapaknya. "Bapak kamu dipercaya, nggak bohong. Ini mama nih korban bohong bapak kamu. Ya, udah cukup mamanya disakiti." Ini terjadi. Makanya saya selalu bilang, hubungan suami istri penting, diperbaiki dulu, nanti anak betah. Anak malas di rumah, kenapa? Nongkrong di 7-Eleven, di mall, di mall Ambassador, Senayan City. Kenapa? Karena rumah nggak menjadi magnet untuk mereka pulang. Dibuktikan dari suami istri tidak akur. Ada seorang ibu pernah suatu hari konsultasi dengan saya, cerita tentang anaknya yang udah makin narkoba. Dia sedih sekali. Saya bilang, "Ibu kalau konsultasi, saya mohon suami ibu ikut juga biar saya bisa solusinya sangat komprehensif, biar terlibat bapak juga." "Ya Ustaz, mudah-mudahan suami saya mau." Kontak suaminya, alhamdulillah mau datang. Pulang kerja langsung datang ke kantor saya di Apple Selalu Center itu. Baru pas saya salaman sama suaminya, si ibunya langsung duduk, langsung cerita, "Ustaz, saya bukan sekedar mangke Ustaz, udah jadi pengedar, udah jadi bandar Ustaz, ternyata udah jadi bandar, ya Allah." Suaminya langsung bilang, "Mama lebay, nggak mungkin juga gitu kali, mana mungkin anak langsung jadi bandar, emang gampang jadi bandar." Si ibu langsung protes, "Udah dia aja, aku lagi curhat sama Ustaz, emang butuh kamu apa? Kamu kan sibuk di luar, aku di rumah." Dan begitu kamu, "Aku tuh juga ini aib keluarga. Kamu kalau bercurhat tuh ngomong terus sama aku, tahu gini aku malas gitu. Kamu tuh gak ngerti banget, ini masalah kita berdetik ribut di depan saya." Akhirnya saya bilang gini, "Oke dan ibu dan bapak, kita nggak bahas anak dulu gimana? Kita bahas hubungan suami istri ini. Ibu berapa tahun menikah?" 17 tahun sekarang. "Gimana rasanya menikah sama suami ibu?" "Oh gimana lagi, udah takdir." Ketika istri menjalani rumah tangga dan kalimat "mau gimana lagi, takdir", maka kita tahu hari-harinya dipenuhi dengan emosi negatif, dan itulah dibuat anak jadi sampah. Makanya kesel nyuapin anak, bawaannya marah, "Kamu tuh kayak bapak kamu susah ngomong gitu." Ini terjadi. Makanya penting untuk diketahui kita bersama, ibu yang suka marah-marah sama anaknya sendiri sejatinya mewakili perasaan dia tidak bahagia dengan suaminya. Sebab jika ibu itu bahagia, dia punya suami care, perhatian, pulang sebelum tidur dia ngajak ngobrol dulu, pengalaman, dan itu butuh dasar wanita. Maka dia merasa dicintai. Kalau suaminya jarang pulang, disebut kebaikannya, "Papamu luar biasa ya, nak doain ya nak, supaya papa pulang, ibu kamu, papamu orang bertanggung jawab ya. Pak ibu ingat banget tuh perjuangan waktu nikah sama ibu. Dulu jalan kaki di Surabaya, di Jakarta misalnya. Oh, bapak kamu tuh perjuangan jelasin. Ini kebaikan. Makanya ketika istri bercerita kebaikan kita, karena dipenuhi, inilah sebut nafkah batin. Sebagian kita memahami nafkah batin karena berhubungan intim, ini salah. Kalau nafkah batin itu memahami berhubungan intim, itu bukan
sama kita juga mau. Bahkan lebih banyak suami yang pengen. Nafkah batin itu maksud wanita adalah dia dihargai, dimengerti, dipahami perasaannya. Dia capek, diberikan waktu untuk istirahat. Biar apa berlari deh, kamu bawa aja ya. Sini anak biar aku pegang. Kamu gimana perasaannya? Ya, dia nggak sibuk lagi ngurus yang lain. Dibikin happy, kasih kejutan, kirim ya. Kalau kamu lihat 15 kilo kan itu senang. Kamu 100 juta sebulan cukup kan? Kalau nggak cukup bilang, ya ketika nambah lilin ngepet, jangan. Inilah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan, istri bahagia. Tapi kalau suami nggak memberikan itu wajar. Anak-anak yang diasuh dengan ibu yang punya masalah dengan suaminya, dia tidak nyaman tinggal di rumah. Sebab emosi ibu itu seperti sampah bau busuk yang kamu udah pulang. Makanya saya pengalaman jadi konselor di jalan. Saya mendapati anak-anak yang nongkrong di 7-Eleven, saya sampai masuk ke klub sepeda fiksi di daerah Pancoran. Saya jual sepeda roti bakar di Blok M itu sampai saya wawancara mereka. Mereka bukan anak-anak orang miskin, kan orang kaya, sepedanya mahal 4 juta. Tapi mereka nggak punya yang namanya kebahagiaan di rumah, karena mereka nggak betah karena melihat ibu yang bawaannya suka marah. Kenapa ibunya suka marah? Suami yang curang, yang merasa sudah cukup, dia kirim uang ke rekening tapi nggak pernah mendengarkan. Ini makanya jelas suami menonton. Jika istri dia diabaikan, maka tadi dia merasa menjadi pribadinya dia tidak berharga. Ya makanya lama-lama dia tidak taat. Salah satu bukti ketidaktaatan istri itu adalah ketika dia sudah mulai banyak bertanya. Wanita sudah mulai banyak bertanya, itu dikasih ketidaktaatan sebagaimana Bani Israel itu bertanya mulu sama Nabi Musa tentang perintah Allah. Mau nyembelih sapi warna apa? Sapi kuning apa merah? Ya, ekornya pendek atau panjang? Nanya loh. Begitu juga istri, kalau sering nanya setiap instruksi kita bisa jadi, bukan kalau masalah orang beda lagi. Ya, tapi masih bisa jadi karena masalah dia nggak pengen melakukan kewajiban. Dia bikin teh manis bisa nggak? Mau gelas plastik atau gelas kaca? Gelas kaca itu. Mau sendok garam atau sendok biasa? Sendok biasa. Gula pasir atau gula aren? Gula pasir. Mau air panas kan dingin disebur aja. Beda dengan istri yang merasakan cinta. Makanya kita kasih kode dengan langsung terhidapnya. Kayak restoran. Kenapa? Karena dia tahu bahasa tubuh suami. Makanya diingatkan dalam surat Al-Baqarah 23. Bisa hukum hasil lagu. Istri-istrimu itu ibarat ladang. Berarti suami apa? Petani. Suami itu petani, istri ladang. Kamu memberi perumpamaan yang menarik. Yang namanya ladang gak mungkin dapat panennya langsung hari itu. Kita langsung garap ladang, langsung ada timun, langsung gak ada. Kita tanam dulu benih-benihnya. Yang disebut dengan panen nanti 3 bulan, gantung 6 bulan. Panen yang dimaksud oleh saya itu adalah cinta yang tulus dari istri, ketaatan yang tulus. Makanya selalu saya sampaikan kepada pengantin baru, saya kalau nikah selalu ingatkan kepada pengantin baru, ya tidak ada wanita di malam pertama itu mencintai laki-laki itu 100% tidak. Biasanya kasih DP dulu 50%. 50% sisanya itu dia lihat sepanjang berumah tangga, hari-hari menjalani kelihatan di sosok ini. Betul gak dia jadi imam bagi saya? Kolamnya kelihatan apa enggak? Jangan-jangan dia pribadi yang justru menyengsarakan saya. Ya, ketika jadi kolektor datang, istrinya yang malah suruh maju, ya kamu aja, kamu kan mantan jadi foto. Ya. Kalau aku nanti digampar, kamu aja. Genteng bocor, istrinya nggak manja. Ketika divonis sesam, istrinya suruh nyari duit, kamu aja. Di mana letak tanggung jawab suami? Di situ istri mulai apa? Dia tahu nggak tentang taat, tahu bahwa surganya si istri ada di ridho suami. Dia harus taat, tapi dia tahu taat kalau nggak punya cinta, kesel juga. Makanya wanita itu kalau punya cinta itu jadi energi yang kekuatannya melampaui kekuatan laki-laki. Iya, ibu-ibu itu melahirkan. Itu sakitnya itu kalau jelaskan beberapa pakar itu melebihi rasa sakit yang biasa. Ya, ada satuan yang serupa namanya sakit yang luar biasa. Tapi kan ada cinta dia kepada anak jadi sebuah kekuatan biasa aja. Begitulah wanita jika dia punya cinta sama suami, secapek-capeknya dia akan berupaya memberikan yang terbaik. Ya, kita pulang tiba-tiba kita lihat di depan teras kotor, kita mau nyuruh istri kita kayak capek banget, deh, kalau minta tolong jangan kayak jadi deh, kalau kayak capek banget. Dia
Jangan bilang, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Bilang aja bang, buat aku. Ini di depan teras motor, ya aku ngeliat gak enak banget. Tapi kalau kamu capek besok aja, nggak apa-apa bang, sekarang aja. Jangan ke teras bang, lapangan bola juga bersihin. Tuh, kalau istri begitu. Disinilah nama Rasul mengingatkan bagaimana seni menyikapi istri. Ya, fastausu binisai khairan kata Rasulullah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Apa kata Rasulullah? Fa innal mar'ata khuliqat min dilaa. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Maknanya apa? Kata Rasulullah, jika tulang rusuk itu dikerasin, patah. Kurang struktur dikasih patah. Makanya siapa yang pernah melakukan KDRT sama istri, ngomong kasar, caci maki, mungkin saja istri kita bisa memaafkan, tapi dia sulit melupakan. Ini ciri khas wanita. Dia bisa maafin, tapi sulit melupakan. Mungkin kita minta maaf, iya, aku nggak akan lakukan itu lagi, tapi dia nggak bisa kembali sedia kala karena sudah patah. Ya. Yang kedua, kalau dicuekin dia bengkok. Tulang rusuk itu kalau dicuekin bengkok, dan tulang begitu. Makanya kenapa kalau kita, dan dijelaskan dari para ulama, tulang manusia itu juga punya tabiat kalau bengkok. Dan bagaimana kalau tulang itu keceklak atau bengkok, terapinya apa? Sering dielus 2 jam sekali dan suruh anak tulang kita ini bengkok yang lurus. Begitulah terapi buat wanita yang suka obatkan. Terapinya sering dielus, sering dibelai, setiap 2 jam sekali. Ya. Apalagi kalau mau belainya pakai uang 100.000 segepok, insya Allah semakin lurus tulangnya. Nah ini. Maka kalau kita lihat, Ramadan mengingatkan ini. Dan ternyata bukan hanya itu, di dalam aktivitas Ramadan, Allah mengingatkan ada waktu-waktu yang kita diharapkan menjalin keharmonisan. Salah satunya adalah waktu sahur. 30 hari dipaksa oleh Allah kita makan bersama, sesuatu yang bisa jadi jarang dilakukan oleh para pekerja yang kerja di Jakarta. Ya sudah rumah tangga, jujur, sebagian kita khususnya tinggal di Depok, di Bogor, di Bekasi, kerjanya di sini di Lembang. Itu habis subuh, apalagi kalau jatuhnya jam 7, kerjanya masuk setengah 8, tuh kita berpikiran habis subuh langsung kabur, yang mau tahu aja udah kesempatan, khawatir ketinggalan kereta, dan itu membuat kita akhirnya nggak sempat sarapan bersama istri. Kemudian sampai di kantor baru makan, kemudian sebelum pulang kita makan dulu, khawatir banyak kamu sampai rumah udah kenyang dan nggak sempat makan bersama, sehingga membuat keharmonisan itu kurang. Rasulullah memberi sebuah resep, di mana resep ini kalau kita praktekkan dalam Ramadan akan memberi dampak luar biasa. Apa kata Rasulullah? Fajtani'u ala tu'amikum, makanlah kalian bareng-bareng, makanlah kalian bersama-sama. Wadhkuru ismallahi alaihi, sebutlah nama Allah di dalamnya. Yubarak lakum fi, kalian akan diberkahi. Disinilah intinya akan bermuncul keberkahan sebuah rumah tangga yang masih menjaga tradisi makan bersama. Makanya kalau kita berjalan makan bersama dengan pasangan ini bahaya. Dan ternyata bulan Ramadan dipaksa minimal nih pada saat sahur sarapan makan bersama. Apa yang dimaksud makan bersama? Imam An-Nawawi mengatakan minimal 2 cirinya. Yang pertama, maka bersama itu adalah sepiring atau segelas berdua. Ya, sepiring berdua. Ini yang sudah menikah. Ya, kalau jomblo 2 piring sendiri, yang beda. Ya, sepiring berdua. Sepiring berdua maknanya adalah bukan iring, tapi menunjukkan bagaimana kebersamaan. Bahkan bukan hanya sepiring berdua, segelas berdua. Disinilah keberkahan muncul. Rasulullah itu kalau minum itu tidak pernah habiskan, gelap-gelap di setengah dikasih ke istrinya Aisyah. Dan Aisyah menerimanya dengan bahagia, terima kasih Rasulullah. Sementara kalau istri sekarang beda, istri saya dibagi bukan cigong apa kan? Dia nggak tahu di balik cigong itu ada keberkahan. Walaupun selama 3 tahun ini jangan minum di kumur-kumur di semua. Jadi jijinya ya luar biasa. Tapi inilah yang diajarkan Rasulullah. Siapa yang masih lakukan tradisi ini, mantap. Ini yang dijaga keberkahan. Sebab kita merasa apa ya, kita kayak orang tua, udah kayak anak ABG. Bukan masalah ABG. Ini masalah keberkahan. Keberkahan itu sampai kapan pun dilakukan. Makanya kalau bisa di rumah kita ada makan bersama. Ya kalau bisa ada kita sahur itu. Ya satu nampan bareng-bareng. Ya sama istri sama anak. Ya lauknya silakan banyak itu berkah. Yang kedua kata Imam Nawawi, para ulama mengatakan sebut makan bersama jika saling mencicipi kalau makan dengan lauk yang berbeda. Jadi kalau kita makan di resto atau di warung, biasanya kan biasa beda. Satu nasi goreng, satu mie goreng. Biasanya itu mencicipi. Jadi coba sedikit aja mie gorengnya.
Kemudian istri kita bilang, aku juga cobain ya nasi goreng, kayak gak bisa teman dia. Salah ini kita banget ya. Istri penyayang, makanan sisa saya ya di sini. Nah ini sunnah, maka jangan sepelekan untuk kalau makan bersama cobain sedikit kerupuk, cobain. Kalau ibu menyuap makan anak biasanya cobain sedikit kasih ke anak. Ini barokah. Termasuk kalau kita makan ya, istri udah kenyang, tawarin istri sendok. Atau kebalikannya, kalau istri nawarin kita sendok, kita makan, jangan ditolak, yang cari keberkahan. Ya jangan sampai keluar kalimat, kamu tuh membatalkan program diet aku. Ya Allah, sendok doang. Mungkin sebengkak 5 kilo nggak mungkin. Kecuali saya sendok setiap semenit sekali. Ya. Penting kan berkah. Dan ini yang harus kita maksimalkan. Nanti apa? Karena itulah nama Ramadan mengingatkan ini. Tapi juga harus waspadai karena bulan ini perusahaan bersama juga bisa. Mulai dari kebiasaan mencuri start saat sahur. Ya karena kita ada sebagian hasil lembur ngejar target nggak bisa mudik. Kemudian malam kerja tugas sampai jam 12 sampai jam 1. Apalagi yang nonton bola. Kemudian punya pandangan diri, aduh tanggung nih, sahur duluan. Inilah dicabut keberkahan. Yang benar apa? Tunggu bangunin istri atau bilang nanti bangunin aku ya. Ini dicari. Jangan sampai mencuri start. Kedua dan penting diingatkan pada istri, jangan sampai punya kalimat aku lagi haid, lagi halangan, aku gak puasa. Lajnah Daimah, ulama kumpulan ulama kibar di Saudi memberi fatwa bahwa seorang istri wajib mengikuti sahur meskipun haid karena diambil keberkahannya. Anggap ini sarapan yang bercepat. Ya ini yang dibiasain. Ya inilah yang berikutnya, jangan biasain kita justru di saat yang